Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Keesokan harinya ketika sinar matahari pertama menyinari kota besar ini, keributan yang mengerikan segera meletus di kota. Lindong dan yang lainnya sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah diskusi singkat, mereka segera menuju ke kota Yang. Tepat ketika mereka meninggalkan tembok kota, mereka melihat bahwa sudah ada gerombolan manusia yang memadati luar kota. Keributan itu menyebabkan Lindong dan yang lainnya sedikit terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno semuanya cukup terampil dan semuanya dianggap jenius di kerajaannya masing-masing. Dengan begitu banyak jenius berkumpul bersama, itu menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler. Hahaha, saudara Lindong, kau akhirnya keluar. Sama seperti Lindong dan yang lainnya kagum pada pemandangan di depan mereka. Tawa hangat tiba-tiba bergema. Segera dia melihat kerumunan besar di tembok kota yang luas itu. Ini adalah kerumunan yang cukup besar dan ada hampir 100 orang. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa termasuk Motai, berdiri di depan kelompok sebenarnya ada 3 praktisi panggung nirvana setengah langkah. Sebagai perbandingan, line up Lindong tampak agak menyedihkan. Tidak hanya mereka kurang dalam jumlah, mereka bahkan tidak memiliki satupun praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Karena itu ketika kelompok ini mendarat, beberapa dari mereka melirik mereka dengan jijik. Lagi pula, mereka berasal dari kerajaan kelas menengah dan berdasarkan barisan Lindong, mereka jelas tahu bahwa mereka berasal dari kerajaan kecil yang tidak dikenal. Pada saat ini mata Lindong santai menyapu kelompok. Ketika dia melihat ekspresi menghina itu, alisnya dengan lembut berkerut. Motai, apakah ini teman yang kau bicarakan yang bisa menandingi jinmu? Berdiri di samping Motai seorang wanita jangkung berpakaian merah bertanya. Wajah wanita ini cukup cantik. Namun ada semburat arogansi di wajahnya yang putih. Saat dia dengan santai melirik Lindong, meskipun dia tidak memiliki ekspresi menghina yang sama, ada tatapan tidak percaya yang kuat di matanya. Sehubungan dengan wanita ini, Lindong juga cukup tertarik padanya. Itu bukan karena penampilannya, melainkan dia adalah praktisi wanita setengah langkah menuju nirvana pertama yang dia temui di medan perang kuno. Tahap manifestasi lanjutan akan sangat sulit bagimu untuk berpergian sendirian di lembah granit guntur, ucap pria lain yang tampak polos. Dengan kilatan hebat di matanya dengan tenang berbicara. Hahaha, tidak hanya saudara Lindong yang bisa menandingi jinmu. Dia bahkan memaksanya menjadi agak menyesal. Penampilan bisa menipu. Ketika dia mendengar nada curiga mereka, Motai tersenyum meminta maaf pada Lindong sebelum dia berkata, semoga saja begitu. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Sehubungan dengan Lindong, karena mereka tidak hadir selama insiden itu, mereka hanya mendengar desas-desus tentang hal itu. Meskipun mereka cukup terkejut bahwa Lindong bisa menandingi jinmu. Terlepas dari itu, menurut pendapat mereka karena Lindong hanya berada pada tahap manifestasi lanjutan, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Saudara Lindong, izinkan aku memperkenalkanmu kepada mereka. Ini Tang Xuan dari Kekaisaran Tang Besar. Pada saat ini Motai pertama kali menunjuk wanita cantik yang mengenakan pakaian merah. Sebelum dia berbalik ke arah pria yang tampak polos itu dan berkata, ini Liu Xuan dari Kekaisaran Xuanyun. Keduanya adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah. Untuk perjalanan ke lembah granit guntur, jika kami berpergian bersama, itu akan memberi kami asuransi tambahan. Hahaha. Selain itu, mereka adalah pembicara yang lurus dan mereka tidak bermaksud meremehkan saudara Lindong. Jika mereka telah menyinggungmu, aku harap kau dapat memaafkan mereka. Meskipun Motai terlihat seperti orang yang kasar,
dia adalah pria yang cukup bijaksana. Dan dia khawatir tentang kata-kata kasar dari mereka. Segera dia tersenyum ketika dia mencoba meredakan ketegangan. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua. Ketika duo Tang Xuan melihat pemandangan ini, mereka dengan santai membalas salam. Meskipun mereka meragukan kemampuan Lindong, mereka adalah individu yang cukup masuk akal. Ketika mereka melihat betapa santainya Lindong, mereka tentu saja tidak ingin mempersulitnya. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lindong benar-benar lemah, atas nama Mote mereka akan tetap mengizinkannya untuk ikut. Sepertinya kita semua berkumpul di sini dan sudah waktunya untuk memasuki pegunungan granit guntur. Ketika dia melihat kedua faksi setuju, Mote mengangkat kepalanya dan melirik gelombang orang di luar tembok kota sebelum dia berkata. Lindong sekali lagi menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik dan melihat ke sekelilingnya. Segera dia menyadari bahwa ada kelompok serupa lainnya di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka seharusnya terbentuk setelah berbagai kerajaan bersekutu dan membentuk aliansi sementara. Seperti yang mereka lakukan. Mote, sepertinya kau tidak memiliki kontak yang lain. Setelah sekian lama, apakah itu yang terbaik yang bisa kau lakukan? Sama seperti Lindong melirik tembok kota, tawa akrab tiba-tiba bergema. Ketika dia mendengar suara itu, mata Lindong menyipit. Memutar kepalanya, dia melihat banyak pria menuju ke arah mereka. Berdiri di depan kelompok itu memang Jinmu yang memiliki dendam dengan Lindong. Pada saat ini mata Lindong menyapu Jinmu dan kelompoknya. Berdiri di sampingnya, dia juga melihat Haisa yang sebelumnya dia temui. Selain itu dia juga melihat 3 praktisi panggung setengah langkah Nirvana lainnya. Sepertinya sebenarnya ada 5 praktisi panggung Nirvana setengah langkah di sisi Jinmu. Dibandingkan dengan faksi Motai, mereka jelas lebih kuat. Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, ekspresi Motai dan duo Tang Xuan sedikit gelap. Mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Jinmu. Selanjutnya ada nada ejekan yang tersembunyi dalam kata-kata yang terakhir. Meskipun mereka marah karena kekuatan luar biasa dari kelompok Jinmu, Motai dan mereka berdua memilih untuk mendengus dingin dan mereka tidak berbicara lebih jauh. Nak, jangan berpikir bahwa kau bisa santai hanya karena kau telah menemukan pendukung. Setelah kau masuk ke dalam pegunungan granit guntur, mereka bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Aku harap kau bisa keluar hidup-hidup. Ucap Jinmu tersenyum sebelum dia mulai menyerang Lindong. Terkandung di matanya adalah niat membunuh yang kaya dan berbisa. Terima kasih atas perhatianmu. Ucap suara Lindong tenang. Dan dia tidak diintimidasi oleh praktisi panggung 5,5 langkah menuju Nirvana. Ekspresinya yang tidak berperasaan menyebabkan Jinmu sangat marah sampai matanya menjadi gelap. Nak, tunggu saja. Setelah kau masuk ke dalam lembah granit guntur, kau pasti akan menyesalinya. Ucap Jinmu melirik Lindong dengan tajam sebelum dia menoleh ke Motai. Kemudian dia berkata, kalian semua harus tahu bahwa aku memiliki dendam pribadi dengan pria itu. Jika kalian bijaksana, jangan ikut campur ketika saatnya tiba. Jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Jinmu dengan suara yang dalam. Jinmu, jangan sombong. Wajah Motai sedikit jelek. Dengan mengancamnya di depan begitu banyak orang, Jinmu terlalu tidak sopan padanya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk orang asing. Ucap Jinmu mengabaikan ledakan Motai sambil tertawa lagi. Kemudian dia memimpin kelompoknya saat mereka meninggalkan tembok kota. Motai dan duo Tang Xuan menatap Jinmu dan sosok lainnya. Sementara wajah mereka berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jinmu benar-benar dapat membuat aliansi dengan begitu banyak kerajaan lain. Kalian bertiga, aku memiliki dendam yang cukup dalam dengan Jinmu. Aku pikir yang terbaik adalah berpergian sendiri. Mata Lindong menyipit sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Motai dan berkata, Saudara Lindong, apa yang kau bicarakan? Karena kita telah sepakat untuk berpergian bersama. Tidak perlu takut. Selanjutnya kami memiliki dendam dengan Jinmu juga.
Bahkan jika kau pergi, jika ada kesempatan kami akan tetap bergerak. Oleh karena itu yang terbaik bagi kita untuk bepergian bersama dan kita dapat saling menjaga. Namun ketika mendengar kata-kata Lindong, Motai segera menjawab, meskipun kau hanya tahap manifestasi lanjutan, itu masih akan menjadi dorongan kecil bagi kami. Jika kau bepergian bersama kami, jika kami bertemu mereka di pegunungan granit guntur, itu akan memaksa mereka untuk lebih waspada juga. Ucap Tang Xuan dengan santai berkata, meskipun wanita ini memiliki niat baik, kata-katanya terasa menyengat di telinga. Lagi pula, sepertinya kata-katanya menunjukkan bahwa Lindong membutuhkan perlindungan mereka. Meskipun kata-katanya terasa sangat menyakitkan, Lindong cukup terkejut dengan jawabannya. Bagaimanapun mereka baru saja bertemu, namun mereka masih memilih untuk berpihak padanya bahkan setelah Jinmu mengancam mereka. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat Lindong lengah terhadap mereka. Baiklah saudara Lindong, seorang pria tidak boleh pelin-pelan. Ini tentang waktu. Ayo bergerak dan menuju lembah granit guntur. Ucap Motai menepuk bahu Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia mengambil alih dan meninggalkan tembok kota. Kemudian dia berlari menuju pegunungan raksasa itu. Di belakangnya, Tang Xuan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Kemudian dia melambai pada Moling dan yang lainnya sebelum mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Karena Jinmu bisa mengumpulkan 4 praktisi panggung nirvana setengah langkah lainnya, sepertinya dia juga cukup mampu. Namun jika orang itu benar-benar berkelompok melawannya, Lindong tidak keberatan membunuh mereka semua di lembah granit guntur. Pegunungan granit guntur sangat luas. Gunung terjal di dalamnya tampak seperti pilar yang menjulang ke awan. Samar-samar serangkaian geraman binatang yang dalam dan buas bergema dari dalam dan mengejutkan seluruh hutan. Dalam radius beberapa ribu mil, pegunungan granit guntur adalah tempat yang cukup terkenal. Tidak hanya ada banyak binatang iblis di dalamnya, bahkan ada binatang iblis tingkat nirvana asli di daerah terdalam. Oleh karena itu ini adalah area terlarang bagi banyak orang. Dan biasanya hampir tidak ada orang yang berani masuk tanpa izin ke zona terlarang ini. Namun hari ini bukanlah hari biasa. Banyak orang berkumpul ke pegunungan seperti belalang. Oleh karena itu pegunungan yang luas ini diselimuti kabut langsung menjadi sangat bising dan kacau. Tentu saja instruksi skala besar ini secara alami membuat marah penduduk lokal pegunungan itu. Oleh karena itu ketika kawanan belalang ini seperti kerumunan memasuki pegunungan, serangkaian jeritan dan geraman secara berkala memantul di pegunungan. Binatang iblis di medan perang kuno pada dasarnya kejam dan semua orang hari ini harus mengalami betapa biadabnya mereka. Bahkan saat mereka menghadapi manusia dalam jumlah besar, masih ada binatang iblis yang dengan ceroboh menyerang kerumunan, menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong dan yang lainnya tidak berada di depan kelompok. Sebaliknya mereka berada di tengah-tengah kelompok. Oleh karena itu meskipun mereka diserang oleh beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, kebanyakan mereka yang lolos dari celah dan tidak banyak masalah. Bajingan ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Pada saat ini tinju Motai langsung melesat ke udara dan menghancurkan binatang iblis yang tampak mengerikan yang melompat keluar dari semak-semak. Namun yang terakhir tidak melambat sama sekali. Sebaliknya cakar ganasnya merobek pakaiannya sebelum akhirnya menjadi kaku dan runtuh. Setelah melihat ini, Motai tanpa sadar mengerutkan alisnya dan berkomentar dengan sikap tak berdaya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Suara pertempuran bisa terdengar di sekelilingnya saat bau darah samar menyebar di pegunungan. Pemandangan ini menyebabkan pupil matanya sedikit mengecil. Dia juga mengerti bahwa mereka sekarang hanya berada di pinggiran pegunungan granit guntur. Oleh karena itu begitu mereka menjelajah lebih dalam, perlawanan yang mereka hadapi pasti akan meningkat. Seperti yang diharapkan, tidak ada faksi biasa yang bisa menerobos masuk ke pegunungan granit guntur itu sendirian. Ini adalah foreplay, pertarungan yang sebenarnya akan terjadi di malam hari. Pada saat itu, jumlah total orang di sini kemungkinan akan menyusut sepertiganya.
Ucap wanita berpakaian merah bernama Tang Xuan melihat sekeliling sebelum dia menyatakan. Nada suaranya sedikit serius dan itu menunjukkan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika mendengar kata-katanya, hati beberapa orang bergidik. Malam tiba di medan perang kuno memiliki efek menahan pada kekuatan Yuan mereka. Sementara binatang iblis akan menjadi lebih buas. Biasanya berbicara, ada yang bisa mengandalkan tembok kota untuk menahan malam yang mengganggu. Namun mereka sekarang jauh di dalam pegunungan. Tempat di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dengan bebas. Tanpa perlindungan dari tembok kota, mereka harus menggunakan tubuh fisik mereka untuk berperang melawan binatang iblis yang biadab ini. Wajah Mote serius saat dia menganggukkan kepalanya. Segera dia berbalik untuk melihat Lindong, Tang Xuan, dan yang lainnya sebelum dia berbicara. Ketika malam tiba, kita akan mendirikan kemah dan formasi pertahanan lainnya. Bersama-sama, kita akan menahan binatang iblis. Tidak ada yang keberatan dengan saran. Pada saat ini tidak ada yang keberatan dengan saran Motai. Binatang iblis sangat buas di malam hari dan tidak takut mati. Sebaliknya kekuatan Yuan mereka akan ditekan dan kemampuan bertarung mereka akan sangat berkurang. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya. Meskipun ada beberapa faksi yang berasal dari kota Yang, mereka tidak satu pikiran. Sebaliknya mereka dipecah menjadi berbagai kelompok yang lebih kecil dan lebih besar. Dan kelompok Lindong hanya bisa dianggap biasa dalam kekuatan besar ini. Saudara Lindong, berhati-hatilah di malam hari. Meskipun binatang iblis sangat sulit untuk dihadapi, aku khawatir seseorang mungkin berkelompok untuk melawanmu. Ucap Mote tiba-tiba mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertegun sejenak. Segera dia menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat ke kanannya. Disengaja atau tidak, ternyata kelompok Jinmu sebenarnya cukup dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, tatapan berbisa diarahkan ke arahnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa berdasarkan karakter Jinmu, dia tidak akan membiarkan mereka memiliki perjalanan yang damai. Cukup. Setelah Mote berbicara, beberapa suara angin yang membelah bergema di belakangnya. Setelah itu Lindong segera melihat beberapa sosok melompat keluar di belakangnya dengan cara yang sedikit mencolok. Gerakan mencolok seperti itu secara alami menarik beberapa tatapan dari kerumunan. Namun ketika mereka melihat lencana di pakaian mereka, mereka semua tanpa sadar membuang muka. Line up yang begitu tangguh. Aku percaya bahwa setidaknya harus ada 10 praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Kerajaan mana yang begitu kuat? Lindong sedikit terkejut saat dia menatap di udara dan bertanya. Mereka adalah orang dari Kekaisaran Yuan besar. Ucap Mote menatap sosok-sosok itu dengan agak hormat sebelum melanjutkan. Kekaisaran Yuan besar dapat dianggap sebagai salah satu dari 2 faksi teratas di kota Yang. Sebelumnya mereka dulunya adalah kekaisaran peringkat tinggi. Namun karena berbagai alasan, mereka mulai menurun. Meskipun demikian, latar belakang mereka jauh melebihi kerajaan peringkat menengah biasa. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong memiliki kilasan pemahaman. Tidak heran mereka memiliki barisan yang tangguh. Ternyata Kekaisaran Yuan besar dulunya adalah kekaisaran peringkat tinggi. Setelah dia melirik orang-orang yang terbang melewatinya, dia mendeteksi aura yang sangat kuat dari yang ada di depannya. Berdasarkan auranya, meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai praktisi panggung nirvana sejati, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah biasa seperti Motai. Faksi teratas lainnya di kota Yang seharusnya adalah Kekaisaran Lingyun. Meskipun hanya kerajaan peringkat menengah, mereka telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Lebih jauh lagi, yang memimpin mereka adalah keberadaan yang benar-benar abnormal. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Namun dia hanya menunggu waktunya untuk mengumpulkan lebih banyak pil nirvana. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Sepertinya ada banyak naga dan harimau yang tersembunyi di kota Yang, termasuk pemimpin kerajaan Yuan Agung sebelumnya. Meskipun mereka semua memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana, kebanyakan dari mereka memilih untuk menundanya.
Dua faksi hebat itu adalah pesaing utama untuk pertempuran untuk kunci kuno misterius. Tentu saja ini adalah asumsi bahwa tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Untuk kita semua, kita hanya bisa berharap untuk beberapa sisa makanan. Ucap Mote menghela nafas. Meskipun dia merasa tidak bahagia, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun kekuatan berkuasa di tempat ini. Pada saat ini Lindong tersenyum dan dia tidak berkomentar. Sebaliknya dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok-sosok itu. Kilatan terbakar berkedip di matanya. Dalam pertarungan untuk kunci kuno misterius ini, dia harus berhasil. Saat kelompok besar menyerbu ke depan, pegunungan granit guntur yang besar tidak menjadi tenang sama sekali. Karena pelecehan terus-menerus dari berbagai binatang iblis, mereka semua dipaksa untuk melambat. Sementara itu semua orang menyaksikan dengan gugup saat langit diam-diam mulai menjadi gelap. Ketika matahari merah menyala turun di bawah cakrawala, semua orang langsung berhenti. Setiap kelompok dengan cepat berpisah dan dengan cepat mendirikan tempat perkemahan mereka. Semua orang menyadari bahwa ini adalah percobaan pertama mereka dalam perjalanan ke pegunungan granit guntur. Jika mereka tidak dapat bertahan pada malam itu, mereka seharusnya tidak mengalami delusi mendapatkan harta karun. Pada saat ini suasana badai menyelimuti daerah itu. Segera tempat perkemahan dengan cepat muncul di pegunungan sementara api unggun merah menyala dan menerangi area dalam radius 100 mil. Lindong dan yang lainnya duduk dengan tenang di perkemahan. Semua orang di sekitar mereka sibuk memoles senjata sedingin es mereka. Meskipun ada banyak dari mereka di sini, semua orang takut untuk berbicara karena suasana yang tegang. Jika mereka berada di kota, mereka memiliki sedikit alasan untuk takut dengan gerombolan iblis yang datang. Namun mereka tidak memiliki keuntungan situasional untuk diandalkan di area ini. Lindong duduk tenang dengan tatapan serius di matanya. Ini adalah pegunungan guntur granit dan binatang iblis di sini jauh melebihi yang Lindong temui di titik kumpul. Jika dia lalai, perkemahannya akan dengan mudah dikuasai dan dia akan menjadi makanan bagi binatang buas itu. Pada saat ini Moling dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lindong. Sementara api kecil dengan waspada menjaga lingkungan mereka. Ketika gerombolan iblis menyerang, cobalah menahannya untuk sementara waktu. Aku akan mencoba meringankan beban semua orang. Sementara ekspresi Lindong dan yang lainnya berubah serius, Tang Xuan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Lindong tercengang, segera dia menjawab sambil tersenyum. Meskipun wanita ini tampak sedingin es di luar, dia memiliki hati yang baik. Tang Xuan dengan santai menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik. Lindong tidak keberatan sama sekali. Matanya tertuju pada api unggun yang naik saat dia tiba-tiba menghembuskan ki putih. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya secara bertahap menjadi lamban. Seketika matanya terpejam, sepertinya aura malam yang menekankan akhirnya mulai tiba. Saat dia merasakan tekanan ini, tubuh Lindong dengan lembut tersentak saat kekuatan Yuan Power diam-diam mengalir di kulitnya. Itu berubah menjadi kortikal hitam muda di kulitnya. Berdasarkan kortikal hitam terang yang aneh, aura tekanan yang muncul dari dataran segera menghilang. Seketika senyum muncul di wajah Lindong. Ini adalah Yuan kortikal yang dibentuk menggunakan simbol leluhur yang melahap. Dengan perlindungan kortikal ini, dia dapat dengan mudah mengabaikan tekanan yang disebabkan oleh malam tiba. Ini berarti bahwa meskipun orang lain tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, Lindong masih dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Ini tidak bisa diragukan lagi merupakan keuntungan besar baginya. Sama seperti Lindong membentuk kortikal Yuannya, tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Meskipun itu sedikit gemetar, semua orang di sini terampil, oleh karena itu wajah mereka berubah Meskipun itu sedikit gemetar, semua orang di sini terampil. Oleh karena itu wajah mereka berubah serius segera sebelum mereka perlahan mengangkat kepala dan menatap pegunungan yang gelap gulita di kejauhan. Di tempat itu, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam kegelapan. Gerombolan iblis telah tiba. Ketika mereka merasakan aura buas menyapu tanah, mata semua orang berubah serius.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.